Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thani, alla yaj'ala ta'limahu wasilatan ila gharadin dunyawiyyin. Kata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih membahas mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke adab yang kedua, yaitu hendaknya seorang pengajar itu tidak menjadikan kegiatan pengajarannya sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan duniawi. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa alla yaj'alahu wasilatan ila gharadin dunyawiyyin. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak menjadikan kegiatan mengajarnya sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan duniawi. Li'anna ma kana khalisan kana mustamirran ghaddan fi kulli hinin. Karena segala sesuatu yang ikhlas, ya, ikhlas itu akan kekal dan selamanya di setiap masa. Wa ma kana li gharadin zala 'inda adh-dhafari bihi fa fata ma qusida lahu. Akan tetapi jika sesuatu dilakukan ya dan terselip di hatinya ada suatu tujuan yang lain, ya, maka tidak akan kekal, ya, akan lenyap walaupun dia sempat mendapatkan ya apa yang dia inginkan tersebut, ya, dari tujuan tersembunyi tersebut. Ya, tapi akhirnya semua yang akan dia maksudkan itu akan lenyap. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan hadhihi wasiyatun nafisatun minal muallifi. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga dari penulis, yaitu dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Tataba'a 'alaiha al-ulama'u fi qadimid dahri wa hadithihi. Yang wasiat tersebut itu diikuti terus dan diamalkan oleh para ulama baik di zaman terdahulu dan juga di zaman sekarang. Kita lihat catatan kaki, unzur mathalan, ya ini dapat dilihat contoh-contohnya, atau dapat dilihat pada Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i, ya buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Ihda wa Thamanina, pada halaman 81. Atau pada Adz-Dzari'atu ila Makarimis Syari'ati. Ya, buah karya Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, Safhata Arba'in wa Khamsina wa Mi'atin, pada halaman 154. Kita kembali ke atas. Apa wasiat ini? Wahiya tahdhirul alimi min an yaj'ala ilmahu wa ta'limahu wasilatan lil husuli ala syai'in min hutamid dunya. Yaitu suatu peringatan. Ya, peringatan kepada para ulama. Ya, jangan sampai para ulama itu menjadikan ilmunya dan juga kegiatan mengajarkan ilmunya menjadi sarana untuk menghasilkan sesuatu dari harta dunia. Ladal hukami, ya, misalnya menginginkan
harta dunia dari para penguasa. Au arbabil manasibi, atau dari para pejabat tinggi. Ya, karena biasanya merekalah yang memiliki harta yang banyak. Ya, jangan sampai seorang pengajar itu menjadikan ilmu dan kegiatan mengajarnya untuk mengharapkan harta dari penguasa dan para pejabat. Au ghairihim, atau selain mereka. Mengapa? Li'annal ilma asyrafu anwa'il ibadati. Karena yang namanya ilmu itu adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Wa ajalluha, dan juga bentuk ibadah yang paling agung. Wa a'laha, dan juga bentuk ibadah yang paling tinggi. Wal ilmu idza kana khalisan liwajhillahi ta'ala baqiya ghaddan tariyan mutajaddidan. Dan ilmu, jika dalam menuntut dan mengajarkannya, itu ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kekal. Ya, maka akan kekal, kemudian selamanya, ya, kemudian akan terus segar, dan akan terus diperbaharui. Nafi'an fi kulli waqtin wa hinin, dan juga bermanfaat di setiap masa dan waktu, ya, di setiap waktu dan masa. Fa in kana li gharadin ma, akan tetapi jika ilmu tersebut itu diperoleh dan diajarkan dengan tujuan selain wajah Allah, dhahaba, ya, maka ilmu tersebut akan pergi. Wad mahalla, dan akan melemah. Inda dhafari bi gharadihi. Ya, jika misalnya ada, ya, suatu tujuan yang tersembunyi dalam berinteraksi dengan ilmu tersebut. Fafata ma qusida lahu, maka akan hilang semua apa yang dia maksudkan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, tanazzuhul ulama'i anil matami'id dunyawiyyati, yaitu bersihnya atau sucinya para ulama dari ketamakan duniawi. Wa alaihi, ya, dan ya oleh karena itu, fayan baghi lil alimi, maka hendaknya seorang ulama tersebut an yakuna dha himmatin aliyatin. Hendaknya seorang ulama itu memiliki semangat yang tinggi. La yatama'u fi amwalin nasi. Untuk tidak mengharapkan, ya, harta dari sisi manusia. Wala yatatalla'u ilaiha, dan juga tidak, ya, menanti-nantikan harta dari sisi manusia. Wa qad kanu fi zamanil awwali, dan sungguh para ulama terdahulu, ya, pada zaman yang terdahulu, yata'allamunal khirfata. Mereka dahulu itu pertama mempelajari bagaimana untuk mencari nafkah. Ya, jadi pertama justru mempelajari bagaimana untuk menghidupi dirinya dan juga mungkin keluarganya. Tsumma yata'allamunal ilma. Ya, kemudian baru para ulama itu mempelajari ilmu. Hatta la yatama'u fi amwalin nasi. Ya, sehingga mereka tidak lagi tamak, ya, untuk mendapatkan harta dari sisi manusia. Ya, mengapa? Bisa babi qana'atihim bima yuhsalu minal khirfati. Karena mereka sudah mencukupkan diri. Ya, sudah bersikap qana'ah, merasa cukup dengan apa yang dihasilkan dari nafkah mereka sendiri. Wal alimu idza kana dza tama'in, dan seorang ulama itu jika memiliki sifat tamak dari dirinya, yaitu menginginkan harta dari sisi manusia, lam tabaqalahu hurmatul ilmi. Maka kemuliaan, kehormatan ilmu, kesucian ilmu itu tidak akan tersisa pada diri mereka. Mengapa? Bisa babili betidzali.
Ya, karena sebab hilangnya rasa malu. Ya, barangkali kita mengetahui seseorang yang kemudian mengharapkan harta, meminta harta itu ya terlihat tidak memiliki malu. Wa aradil ihtiyaji ila adna, dan juga menunjukkan atau menampakkan ya kebutuhan kepada yang lebih rendah. Karena kita tahu harta itu lebih rendah daripada ilmu. Hatta innahu la yaqulul haqqa. Ya, sampai seorang ulama itu nanti tidak akan mengatakan kebenaran. Ya, barangkali takut, ya takut manusia pergi darinya, kemudian tidak lagi mendapatkan harta dari sisi manusia. Wala ya'muru bihi, dan juga tidak melakukan amar ma'ruf. Khaufan ala fauti khutamid dunya, karena merasa takut akan kehilangan harta duniawi. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Undzur Ta'limul Muta'allimi wa Syarhuhu. Ya, Ta'limul Muta'allim dan buah karya Az-Zarnuji dan syarahnya. Safhata 30 wa 30 pada halaman 33. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Qala al-Wazir bin Hubairata. Dan berkata Al-Wazir bin Hubairah, ya, fi qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-80. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aman. Ya, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aman. Katalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, ya celakalah, kecelakaan yang besar bagi kalian. Ya, pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Maka apa kata Al-Wazir bin Hubairah rahimahullahu taala? Itharu thawabil ajili 'alal ajili halatul ulama'i. Ini perkataan yang ringkas namun maknanya sangat dalam. Mendahulukan balasan di masa mendatang ya, daripada balasan di masa sekarang, itu adalah keadaan ulama. Maksudnya ulama itu lebih mengharapkan pahala dari Allah ya, dan kebaikan yang nanti akan didapatkan di akhirat daripada kebaikan yang datang sekarang, yaitu seperti harta duniawi. Faman kana hakadha fahuwa alimun. Maka barang siapa yang seperti itu, yang mendahulukan kebaikan di masa datang daripada kebaikan yang didapat sekarang, itu adalah keadaan seorang ulama. Kemudian waman atharul ajila 'alal ajili falaisa bi'alimin. Namun barang siapa yang mendahulukan ingin mendapatkan kebaikan sekarang daripada mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang di akhirat, maka itu bukanlah seorang ulama. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Dhailu Tabaqatil Hanabilati. Ya, buah karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Tsaniyah, jilid kedua, Safhata sab'in wa arba'ina wa mi'atin, halaman 147. Kita lanjutkan. Wa qala Syaikhu Abdul Wahhabi As-Subkiyyu. Ya, berkata Asy-Syaikh Abdul Wahhab As-Subki rahimahullahu ta'ala. Al-ulama'u farqun katsiratun. Ya, para ulama itu memiliki banyak perbedaan. Minhumul mufassiru. Ya, di antara ulama itu ada yang ahli tafsir. Wal muhadditsu. Ada juga yang ahli hadis. Wal faqihu, dan ada juga yang ahli fikih. Wal usuliyyu, dan juga ada yang ulama ahli ilmu usul. Wal mutakallimu, dan juga ada ulama yang ahli
kalam, wan nahwiyu, dan juga ada ulama yang ahli nahwu, wa ghairuhum, dan banyak, ya banyak macam-macam ulama. Wa tatasya'abu kullu firqatin min haula'i syu'uban wa qabaila. Maka setiap kelompok dari ulama tersebut itu bercabang-cabang, ya menjadi cabang dan kelompok. Wa yajma'ul kulla annahu haqqa 'alaihim irsyadul muta'allimina. Akan tetapi para ulama yang bermacam-macam tersebut itu memiliki kesamaan. Ya, memiliki kesamaan bahwa mereka wajib untuk membimbing para penuntut ilmu. Wa ifta'ul mustaftina, dan juga wajib memberikan fatwa kepada orang-orang yang meminta fatwa. Wa nashut talibina, dan juga wajib untuk menasihati para penuntut ilmu. Wa izharul ilmi lis-sa'ilina, dan juga wajib menampakkan ilmu pada orang yang bertanya. Faman katama ilman aljamahullahu bi lijamin min narin. Maka barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mencambuknya, ya, dengan cambuk dari neraka. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadza lafdhu haditsin. Ya, kata-kata faman katama ilman aljamahullahu bilijamin min narin itu adalah lafadz hadis. Rawahu adadun minas sahabati radhiyallahu anhum, yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwa haditsun shahihun, dan itu adalah hadis yang sahih. Sahhahahu katsirun minal a'immati, yang disahihkan oleh banyak ulama hadis. Ya, unzur ini dapat dilihat pada Jami'u Bayanil Ilmi, ya, buah karya Ibnu Abdil Barr, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, safhata arba'in wa khamsina ila safhati khamsin wa sittina, halaman 54 sampai halaman 65. Kita kembali ke atas. Kemudian wa alla yaqsida bil ilmi, atau wa alla yaqsida bil ilmi ar-riya'a. Dan juga seorang pengajar atau ulama-ulama tersebut, ulama apapun bidangnya, itu hendaknya tidak menjadikan ilmunya tersebut sarana sebagai riya. Ya, ingin dilihat sebagai orang berilmu. Wal mubahata, dan jangan menjadikannya sarana untuk membanggakan diri. Wassum'ata, dan juga jangan menjadikan ilmunya sarana ingin didengar, ya, sebagai orang yang berilmu. Wala ja'lahu sabilan ilad dunya, dan juga janganlah menjadikan ilmunya sebagai sarana atau jalan menuju dunia. Fa innad dunya aqallu min dzalika, karena yang namanya dunia itu sangat kerdil, ya, sangat kecil dibandingkan dengan ilmu-ilmu tadi. Kemudian wa aqallu darajatil alimi, ya, dan tingkatan ulama yang paling rendah, atau ulama itu paling tidak itu harus mencapai tingkatan di mana an yudrika, dia itu menyadari aqaratat dunya. Ya. Jadi paling tidak seseorang itu dinamakan ulama, itu dia harus menyadari betapa hinanya atau rendahnya dunia. Wa khissataha, dan betapa tidak berartinya dunia. Wa kudurataha, dan juga menyadari betapa keruhnya dunia. Wansiramaha, dan juga menyadari bahwa dunia itu sesuatu yang akan habis, tidak akan kekal. Kemudian wa'idhamal akhirati, ya, dan seorang ulama itu paling tidak harus menyadari keagungan dunia akhirat.
ya keagungan akhirat. Wa shafa'aha, dan juga menyadari ya kemurnian akhirat. Wa dawamaha, dan juga bahwa akhirat itu adalah kekal. Wa haqqil haqqi, ya, dan demi kebenaran zat yang maha benar. Ya, maksudnya demi Allah, demi kebenaran Allah. Inni la'ajabu min alimin. Ya, sungguh saya heran. Ya, demi Allah, sungguh saya heran terhadap seorang ulama yaj'alu ilmahu sabilan ila hutamid dunya. Saya heran kepada seorang ulama yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mendapatkan harta dunia. Wa huwa yara katsiran minal juhali. Ya, padahal ulama tersebut itu melihat, ya, banyak orang-orang yang tidak berilmu, banyak orang yang jahil, wasalu minad dunya ila ma la yantahi huwa ilaihi. Itu mereka terus mendapat dan mengejarkan dunia dan tidak pernah berhenti untuk mengejar dunia tersebut. Yaitu tabiat manusia. Ketika dia mendapatkan dunia, dia tidak akan puas dan tidak akan berhenti, terus mencoba untuk mendapatkan dunia. فَإِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا تُنَالُ مَعَ الْجَهْلِ, maka jika yang namanya dunia itu didapatkan dengan kebodohan, dengan tidak adanya ilmu, فَمَا بَالُنَا نَشْتَرِيهَا بِأَنْفَسِ الْأَشْيَاءِ, maka ya bagaimana dengan kita, ya maksudnya dengan para ulama, jika kita itu membeli dunia dengan benda yang paling bernilai, ya, bi anfasil asya'i, dengan benda atau sesuatu yang paling bernilai. Apa itu? Wa huwal ilmu, yaitu ilmu. Ya, jadi kalau orang-orang bodoh itu mendapatkan dunia dengan kebodohannya. Tapi bagaimana mungkin ulama itu kemudian membeli dunia dengan perkara yang paling berharga, yaitu ilmu. Fayan bagi an yaqsida bil ilmi wajhallahi ta'ala. Maka selayaknya seorang ulama itu memaksudkan, bertujuan dengan ilmunya itu mengharapkan wajah Allah. Wattaraqi ila jiwaril mala'il a'la. Ya, dan juga berusaha untuk naik mencapai ya tingkatan dari malaikat yang paling tinggi. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Mu'idun Ni'ami wa Mubidun Niqami. Ya, buah karya As-Subki rahimahullahu ta'ala, safhata sab'in wa sittina ila safhati thamanin wa sittina bi tasarrufin. Halaman 67 sampai halaman 68 dengan sedikit perubahan. Ya, kita kembali ke atas. Wa qala Abu Sa'dinis Sam'ani. Ya, dan berkata Abu Sa'ad As-Sam'ani. Sami'tu Abul Fathi Mas'ud bin Muhammad bin Ahmad Abi Nasrin. Saya mendengar dari Abul Fath Mas'ud bin Muhammad bin Ahmad Abu Nasr. Siapa beliau? Al-Khatibu bi Marwa, yaitu khatib di sebuah kota yang bernama Marwa, suatu kawasan di Asia Tengah. Yaqulu, ya beliau mengatakan, Sami'tu Umaron Nasawiyya. Ya, saya mendengar Umar An-Nasawi yu'rafu bi Ibni Abi Laila. Ya, beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi Laila. Yaqulu, ya beliau yaitu Ibnu Abi Laila mengatakan, Kuntu fi jami'i Sura. Ya, dahulu saya berada di Jami' Sura. Ya, sebuah masjid jami' yang ada di kota Sura. Atau kita lihat catatan kaki, Sura bidhammin fasukunun. Yaitu
sura dibaca dengan mendommahkan shad, kemudian mensukunkan huruf setelahnya, yaitu wawu. Madinatun masyhuratun musyrifatun ala bahri syami. Yaitu sebuah kota yang, atau maaf, Madinatun masyhuratun musyarrifatun ala bahri syami. Yaitu sebuah kota yang terkenal, yang terhormat, ya, yang ada di lautan Syam atau sungai Syam. Ya, ini dapat dilihat di Mirsadul Itla'i, yang buah karya Ibnu Syama'il Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thamani Mi'atin, pada halaman 852. Kemudian kita kembali ke atas. Indal Khatibil Baghdadi. Ya, dahulu Ibnu Abi Laila itu berada di Masjid Besar Sur, ya, bersama dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Fadakhala alaihi ba'dul alawiyyati. Ya, maka mendatangi beliau, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, sebagian orang Al-Alawiyah. Nah, siapa Al-Alawiyah? Kita lihat catatan kaki. Al-Alawiyyatu firqatun min ghulatir rafidhati. Al-Alawiyah itu adalah salah satu kelompok, ya, dari golongan ekstrimnya Rafidhah. Ya, golongan ekstrimnya Rafidhah. Salah satu kelompok ekstrimnya itu adalah Al-Alawiyah. Wa humun Nusairiyatu. Ya, dan mereka sebetulnya itu namanya adalah Nusairiyah. Ya, Nusairiyah. Salah satu golongan ekstrim dalam Rafidhah. Wa itlaqul alawiyyati alaihim fihi, dan menyebutan, ya, asalnya kan Nusairiyah, tetapi mereka lebih menyebut dirinya itu Al-Alawiyah. Mengapa? Fihi tamwiyahun, ya, yaitu ada bentuk penyamaran. Wa taghtiyatun li haqiqatihim, dan juga menutupi hakikat mereka yang sesungguhnya. Ya, karena kalau orang mendengar Nusairiyah, ya sudah tahu itu kelompok ekstrim dari Rafidhah. Tetapi mereka menyamarkannya, ya disamarkan dengan Al-Alawiyah. Raji' ini dapat dilihat di Al-Judhurut Tarikhiyatu lin-Nusairiyatil Alawiyyati. Ya, buah karya Al-Husaini Abdullah. Ya, kita kembali ke atas. Ya, ada sebagian orang Al-Alawiyah yang mendatangi Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa fi kummihi dananiru. Dan di dalam lengan bajunya itu ada uang-uang dinar. Ini ada uang-uang dinar. Kemudian waqala lil khatibi, dan berkata, orang tersebut berkata kepada Al-Khatib Al-Baghdadi, fulanun wa dzakara ba'dul muhtashimina min ahli sura. Ya, wahai Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi, fulan, dan juga orang tersebut menyebutkan sebagian orang-orang yang terhormat dari penduduk Sur tadi. Ya, menyebutkan nama-nama orang yang terhormat, terpandang. Yusallimu alaika. Ya, maka fulan, orang-orang yang terhormat dari kota ini, itu menitipkan salam kepadamu, wahai Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa yaqulu, kemudian orang Alawiyah tersebut mengatakan, hada tasrifuhu fi ba'di muhimmatika. Ya, ini ada uang. Ya, ada uang dinar. Hendaknya engkau membelanjakannya untuk sebagian keperluanmu, kebutuhanmu. Faqala al-khatibu, maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menjawab, la hajata li fihi. Saya tidak membutuhkan uang dinar tersebut. Wa qattaba wajhahu, ya, kemudian mengernyitkan dahinya, ya, bermuka tidak suka. Kemudian kita lanjutkan, faqala al-Alawiyyu, maka Al-Alawi tadi itu melanjutkan, ya.
Fatasrifuhu ila ba'di ashabika. Ya, kalau misalnya engkau tidak perlu, maka belanjakanlah uang ini untuk kebutuhan sahabat-sahabat atau keluargamu. Qala, ya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menjawab, Qul lahu yasrifuhu ila man yuridu. Ya, katakan pada orang yang terhormat tadi, ya, yang menitipkan uang tadi, ya dia belanjakan saja uang tersebut untuk orang yang dia kehendaki. Ya jangan saya maksudnya. Faqala al-Alawi, ya maka al-Alawi tersebut itu melanjutkan, ya keras kepala, ya. Ka'annaka tastaqilluhu. Sepertinya uang ini itu ya terlalu sedikit bagimu. Ya. Apakah ini terlalu sedikit? Ya, apakah engkau meremehkan nilai ini? Wa nafadha kummahu ala sajadatil khatibi. Ya, kemudian orang tersebut, orang Alawi tersebut mengibaskan lengan bajunya di atas sajadahnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Wa tarahat dananira 'alaiha, ya kemudian menjatuhkan uang-uang dinar di atas sajadah tersebut. Wa qala, kemudian dia mengatakan, hadhihi 300 dinarin. Ya ini ada 300 dinar. Ya 300 dinar. Tentu itu uang yang sangat besar. Faqamal khatibu muhmarral wajhi. Maka kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ketika melihat uang-uang dinar tersebut, berdiri dengan wajah yang merah padam. Wa akhadhas sajadata, kemudian beliau mengambil sajadahnya. Wa nafadat dananira 'alal ardi, sehingga terhempas uang-uang dinar tadi di atas lantai. Ya terhempas, ya terhempas karena sajadahnya tadi ditarik begitu saja. Wa kharaja minal masjidi. Kemudian beliau keluar begitu saja dari masjid. Kemudian qala al-Fadlu bin Abi Laila. Maka berkata yang mengisahkan tadi Al-Fadl bin Abi Laila, ma ansa izza khurujil khatibi. Saya tidak akan pernah lupa ya betapa terhormatnya, betapa agungnya ya proses atau sosok khatib yang keluar dari masjid. Ya betapa ya sangat mulia, terhormatnya. Wa dzulla dzalikal alawi, dan juga saya tidak akan lupa bagaimana hinanya orang Alawi tadi. Wa huwa qa'idun 'alal ardi, ya dia terduduk di atas lantai. Yaltaqitut dananira min syuqaqil khusri. Dia kemudian memunguti uang-uang dinar tersebut. Ya ini kalau di naskah yang lain saya lihatnya di min syuquqil hasiri. Min syuquqil hasiri. Ya, mengambil uang-uang dinar tersebut dari lipatan-lipatan tikar. Ya, wa yajma'uha. Kemudian mengumpulkan uang-uang dinar tersebut. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di ya Mu'jamul Udabai, ya buah karya Yaqut Al-Hamawi, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah pada jilid keempat, Safhata ihda wa thalathina ila safhata thnataini wa thalathina. Halaman 31 sampai halaman 32. Dan juga dapat dilihat di Tadhkiratul Huffadhi, ya buah karya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsalitsa jilid ketiga, Safhata Thamanin wa Thalathina wa Mi'atin wa Alfin. Pada halaman 1138. Kita kembali ke atas. Jawazu akhdhir razqi min baitil mali 'ala ta'limi. Ya, ini pembahasan yang lain. Bolehnya mengambil nafkah dari baitul mal atas kegiatan mengajar. Kemudian beliau melanjutkan, amma akhdhur razqi min baitil mali. Adapun mengambil
nafkah bagi pengajar ya dari Baitul Mal. Wa huwa ratibu, yaitu berupa upah atau gaji. Ala ta'limil Qur'ani, ya karena pengajar tersebut itu mengajarkan Al-Qur'an wa ta'limil ilmi, atau mengajarkan ilmu syar'i yang lain. Wa mithli dzalika, atau mengajarkan ilmu, atau wa mithlu dzalika al-adzanu wal imamatu. Dan yang semisal dengan kegiatan ini, yaitu mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu, adalah orang yang melakukan adzan dan menjadi imam. Ya, artinya memberikan nafkah dari Baitul Mal kepada ulama, ustadz, muadzin atau imam. Fajawazuhu mahallut tifaqin baina ahlil ilmi. Maka bolehnya memberikan nafkah dari Baitul Mal kepada pengajar Al-Qur'an, pengajar ilmu, muadzin dan imam, itu kebolehannya itu disepakati oleh para ulama. Mengapa? Li'anna ma yu'khadhu min baitil mali li hadhil a'mali laisa 'iwadan wa ujratan. Karena apa yang diambil dari Baitul Mal untuk pekerjaan-pekerjaan ini itu bukan merupakan imbalan atau jasa yang bertarif. Wal huwa razqun lil i'anati 'ala ta'ati wa naf'il ummati. Ya, tetapi itu adalah nafkah ya yang diberikan kepada orang-orang tersebut karena membantu ketaatan. Ya, membantu kepada ketaatan dan juga memberikan manfaat kepada umat. Wa huwa haqqun tsabitun fi baitil mali. Dan ini merupakan hak atau fungsi yang memang pasti bagi Baitul Mal. Ya, karena itu salah satu fungsi Baitul Mal. Ya, untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang seperti ini. Wa baitul mali mu'addun lil masalihi, dan Baitul Mal itu memang dipersiapkan untuk perkara-perkara yang mendatangkan maslahat dan manfaat. Illa anna ba'dal fuqaha'i, ya akan tetapi sebagian para ulama fikih kasyafi'iyyati wal hanabilati, ya kasyafi'iyyati wal hanabilati, ya akan tetapi sebagian ulama dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali yuqayyiduna jawaza akhdhir razqi, ya memberikan batasan, ya memberikan qaid, ya memberikan batasan, ikatan, ya kapan dibolehkan mengambil nafkah tadi. Ya, kapan diperbolehkan mengambil nafkah dari Baitul Mal. Yaitu apa? Syaratnya bi'adami wujudi mutatawwi'in. Ya, kalau memang tidak ada sukarelawan yang melakukan hal tersebut. Ya, hukum asalnya itu menurut ulama Syafi'i dan Hambali itu dikerjakan oleh sukarelawan. Berarti tidak perlu melibatkan Baitul Mal untuk memberikan nafkah. Tapi kalau tidak ada sukarelawan, maka boleh. Mengapa? Himayatan li Baitil Mali. Sebagai bentuk penjagaan terhadap Baitul Mal. Min an yasrifa biduni hajatin ila sarfihi. Yang menjaga, melindungi Baitul Mal dari membelanjakan harta yang ada dalam Baitul Mal tanpa adanya keperluan untuk membelanjakannya. Secara umum harta di Baitul Mal itu ada aturannya. Ya, kalau kemudian tidak perlu dibelanjakan, ada sukarelawan, ya tidak perlu, ya bahkan tidak boleh menurut ulama dua mazhab tersebut. Kita lihat catatan kaki Undur al-Majmu'ah, ini dapat dilihat di kitab Al-Majmu', Al-Mujallad ats-tsalitsah, jilid ketiga, safhata khamsin wa ishrina wa mi'atin, pada halaman 125. Kemudian dapat dilihat di Asy-Syarhul Kabiru ma'al Insafi wa karya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-tsaniyah, pada jilid kedua, safhata sab'ina, halaman 70. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.